saya akan sampaikan tentang konten-konten apa saja yang dilarang oleh Facebook, baik di saat teman-teman unggah di video Reels, video on demand atau VOD, serta saat siaran langsung atau konten narasi dari teman-teman. Ini adalah panduan wajib dari Meta sendiri yang bisa teman-teman pelajari di dashboard profesional teman-teman sendiri. Klik aja fitur monetisasi dan kemudian klik bagian iklan in-stream. Di situ teman-teman baca aja semuanya. Dan oke, kita lanjut. Ada informasi penting yang harus saya sampaikan, khususnya untuk para konten kreator yang baru mulai, yang baru belajar, ataupun yang sudah di tengah jalan, yang lagi berjuang, atau kita sebut sebagai konten kreator pemula di Facebook, agar teman-teman yang baru mulai dan yang sedang berjuang, sedang belajar, masih belajar, berjuang di Facebook ini agar tidak terkena pelanggaran kebijakan monetisasi. Nah, informasinya itu seperti apa? Tonton aja video saya ini sampai habis ya, biar teman-teman semua yang baru mulai di Facebook lebih mengerti dan tidak gagal paham. Oke. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semuanya? Harapan saya semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat belajar. Amin. Swaho, puji Tuhan. Kali ini balik lagi bersama saya Gus Bijok untuk berbagi info kepada sahabat semua konten kreator pemula yang sama seperti saya, pemula juga ya, sama belajar. Teman-teman, di video kali ini saya akan share lagi informasi penting, khususnya masih seputaran Facebook profesional kepada teman-teman yang baru mulai di Facebook Pro untuk berjuang jadi konten kreator, supaya teman-teman semua tidak terkena pelanggaran atau kebijakan monetisasi dari Facebook. Nah, informasi yang akan saya share ini berdasarkan juga dari pengalaman saya sendiri ya, walaupun sedikit pengalaman, dan juga saya dapat dari berbagai sumber informasi, baik tutorial dan membaca, juga petunjuk langsung dari Meta di dashboard Meta profesional teman-teman yang bisa saya pelajari dan teman-teman juga bisa pelajari. Jadi saya akan share informasi ini setelah saya mengalaminya di Facebook. Seperti contoh, ingat konten saya joget sambil makan buah belimbing wuluh itu, kemarin saya kena pelanggaran kebijakan monetisasi konten pada pasal perilaku yang dilarang, ayat permintaan interaksi seperti mengkonsumsi sesuatu yang tidak layak dimakan. Jadi belimbing bagi mereka tidak layak dimakan, serta banyak jajak konten politik yang ribuan banyaknya di akun pro saya dan juga di fanspeak saya. Jadi sangat susah untuk monetisasi. Pesan saya buat teman-teman untuk hati-hati, selalu teliti dan dipelajari betul-betul ya kebijakan monetisasi konten itu seperti apa. Baca aja di dashboard. Contoh lagi yang dilarang pada perilaku yang dilarang yaitu lah konten kekerasan, konten sadis, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, rokok tidak boleh ya, dan alkohol juga, serta yang vulgar telanjang tidak boleh. Jadi saya akan berbagi informasi mengenai seputaran Facebook. Apa saja yang tidak boleh dilakukan di Facebook? Yaitu yang pertama tidak boleh dilakukan di Facebook adalah teman-teman tidak boleh double upload di akun Facebook profesional dan di akun fanspeak teman-teman. Jadi misalnya ketika teman-teman ingin mengupload satu video ke akun profesional dan juga teman-teman ingin menguploadnya juga di halaman teman-teman atau fanspeak, itu akan kena pelanggaran monetisasi karena videonya sama. Itu dinamakan konten berulang. Agar teman-teman semua mengetahuinya dan tidak gagal paham lagi. Jadi yang pertama, teman-teman sekali lagi tidak boleh konten berulang yang seperti saya jelaskan tadi dan contohnya tadi. Artinya teman-teman tidak boleh double upload dari akun Facebook profesional ke akun fanspeak atau halaman teman-teman. Artinya nggak boleh ya, konten berulang itu tidak boleh agar tidak terkena pelanggaran monetisasi. Jadi percuma juga jika teman-teman melakukan seperti itu, dan meskipun video teman-teman itu viral tapi teman-teman melanggar ya tidak dimonetisasi, ya percuma kan, lebih baik satu aja. Oke, saya memang belum mendapat iklan in-stream karena
seperti saya jelaskan banyak pelanggaran karena kekurangan pahaman saya tentang Facebook. Dan buat teman-teman yang sudah dimonetisasi iklan realnya atau fanspage teman-teman, jika teman-teman melakukan konten berulang atau pelanggaran, maka penghasilan teman-teman pun juga akan dibatasi oleh pihak Facebook. Jadi bukan pemula aja yang sudah dapat pun akan dibatasi jika melanggar. Karena Facebook sudah kenapa begitu? Ya karena Facebook sudah memberikan persyaratan bahwasanya para konten kreator di Facebook itu harus memenuhi semua persyaratan dan kebijakan yang diberikan dari Facebook dan sudah diberikan di dashboardnya. Kemudian yang kedua adalah konten yang tidak boleh diupload di Facebook adalah konten kekerasan, menebar kebencian, isu politik yang menimbulkan perdebatan, dan konten-konten bagi cewek-cewek yang berpakaian seksi, yang berpenampilan vulgar tanpa busana atau minim busana. Tanpa baju pun tidak boleh dan akan dilarang di Facebook untuk monetisasi. Memang bisa diunggah tapi tidak, jangkauannya akan rendah. Kemudian video statis. Apa yang dimaksud dengan video statis? Itu adalah gambar yang dibuat jadi sebuah video. Dan videonya itu diam dan tidak bergerak, tapi dibuat video oleh teman-teman. Itu yang tidak boleh. Kayak misalkan contohnya template yang teman-teman mengunggah foto dijadikan video tapi menggunakan template. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Contohnya seperti teman-teman mengupload video tapi melalui CapCut. Nah, kalau CapCut itu kan kebanyakan template. Ya, jadi foto dijadikan video. Nah, itu yang tidak boleh Facebook, yang tidak dibolehkan oleh Facebook. Itu namanya video statis atau video tetap. Jadi video tidak bergerak tapi dibuat video. Dan yang keempat yang tidak boleh dilakukan di Facebook yaitu polling gambar video. Jadi contohnya seperti ini, konten yang memberi pilihan contohnya yes atau no. Jadi seperti itu teman-teman, itu namanya konten polling gambar. Jadi itu yang tidak diperbolehkan di Facebook ya. Jika teman-teman tetap upload seperti itu di reel, maka teman-teman tidak akan dimonetisasi oleh Facebook. Kemudian yang kelima adalah tayangan slide gambar. Tayangan slide gambar itu adalah konten yang ditampilkan dengan gambar diam dan diputar berulang-ulang gitu. Itu yang dinamakan tayangan slide gambar atau slideshow. Jadi teman-teman mengumpulkan foto-foto banyak ya teman-teman dan jadiin video slideshow bergerak. Itu juga tidak boleh oleh Facebook. Jadi gambar yang berjalan itu sekali lagi tidak diperbolehkan oleh Facebook ya teman-teman. Kemudian yang keenam, video looping. Konten yang berulang dan menampilkan segmen yang sama beberapa kali. Konten yang berulang bisa meliputi GIF dan beberapa kali konten berulang dengan sama durasinya. Itu yang tidak diperbolehkan oleh Facebook. Contohnya seperti teman-teman mempunyai sebuah video pendek, misalnya durasinya 5 detik. Kemudian teman-teman ingin menjadikan durasi 30 detik, namun menggunakan satu video yang 5 detik itu, maka tidak boleh ya, karena itu akan sekali lagi melanggar kebijakan monetisasi konten. Terus yang ketujuh adalah menampilkan gambar diam atau tidak bergerak dengan lapisan teks. Nah, itu juga tidak boleh teman-teman. Jadi contohnya gini, jadi gambarnya diam, gambar diam atau foto ya teman-teman, uploadnya videonya dengan teman-teman. Nah, fotonya itu kan diam tapi teman-teman jadikan video dan ada teks yang berjalan seperti template ya. Nah, itu yang tidak boleh teman-teman, tidak boleh juga ya template. Yang ke-8, iklan sematan. Jadi iklan sematan itu adalah konten yang telah menyematkan iklan sebelum pemutaran konten. Setelah pemutaran konten atau iklan banner sematan, tempat Facebook menawarkan penempatan iklan. Misalnya video yang menyeret
tekan iklan di tengah pemutaran konten yang disisipkan secara manual, tidak memenuhi syarat iklan in-stream. Contohnya seperti misalnya teman-teman menyematkan link penjualan afiliat teman-teman, lalu teman-teman menaruh link itu ke video yang teman-teman unggah di Facebook. Nah, itu tidak diperbolehkan oleh Facebook. Tapi teman-teman kalau ingin menyematkan di story teman-teman saja itu tidak masalah ya, tidak terjadi pelanggaran jika di story, tidak terjadi pelanggaran monetisasi oleh Facebook. Hanya saja kalau misalnya teman-teman mengupload video lalu teman-teman menyematkan link penjualan afiliat teman-teman di konten realnya atau VOD, itu akan tentu tidak diperbolehkan oleh Facebook. Dan kemudian yang selanjutnya adalah permintaan interaksi. Jadi permintaan interaksi itu adalah konten yang meminta kompensasi sebagai ganti perilaku yang ekstrim. Jadi contohnya seperti kayak mengkonsumsi sesuatu yang tidak bisa dimakan, seperti konten saya makan belimbing wuluh, tidak dibolehkan. Menampilkan konten sadis, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, ngerokok nggak boleh di video, dan atau alkohol. Nah, itu juga tidak boleh ya teman-teman. Dan melepas pakaian atau perilaku seksual lainnya itu juga tidak diperbolehkan di Facebook. Tapi jika teman-teman masih melakukan seperti itu, maka teman-teman Facebooknya tentu tidak akan bisa termonetisasi. Ya, jadi tidak bisa dimonetisasi ya. Kemudian selanjutnya yang tidak diperbolehkan lagi ya oleh soal perdebatan sosial tentang ras, jenis kelamin, asal kebangsaan, usia, afiliasi politik, suku, kelas ekonomi, dan sosial agama. Nah teman-teman, poin-poin yang tadi saya sebutkan itu yang tidak diperbolehkan di Facebook ya teman-teman. Contohnya kayak video kecelakaan atau membahas video yang sedang viral seperti kasus-kasus besar atau intinya berita yang menarik perdebatan, tidak boleh dilakukan di Facebook. Jadi teman-teman, itu dia poin-poin yang saya sebutkan tadi yang tidak diperbolehkan oleh Facebook ya, yang tidak boleh dilakukan, sekali lagi tidak boleh dilakukan di Facebook agar Facebook teman-teman itu bisa termonetisasi. Sebenarnya sih mudah saja sih jika teman-teman mengikuti rule-nya, mengikuti aturan yang sudah diberikan. Oke, jadi itu saja semua yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika agak ada yang kata-kata yang kurang bisa dimengerti. Nanti teman-teman bisa tanyakan lagi di komentar karena memori saya ngeblank untuk menyampaikannya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa jadi panduan buat teman-teman konten kreator semua. Semangat belajar, jangan pernah menyerah walaupun rapotnya kadang hijau, nyampur hijau merah ataupun merah, jangan pernah nyerah. Tetap riset, pelajari, cari nice teman-teman di mana minat dan bakat teman-teman itu digemari dan disukai oleh audiens teman-teman. Jadi dari situ kita bisa belajar konsisten, belajar fokus di satu nice. Oke, sekarang fine, kita masih gado-gado, masih nyampur, tidak apa-apa, namanya juga riset untuk mencari mana bakat kita, mana nice kita, dan mana yang banyak disukai oleh audiens kita. Baik entah itu tentang seni, tentang konten masak-memasak, edukasi, dan kata-kata motivasi, gak apa-apa, yang penting bisa konsisten, bisa menarik audiens, dan tentunya tidak melanggar kebijakan standar monetisasi Facebook. Nanti teman-teman pelajari aja di dashboard Meta. Oke, terima kasih, selamat malam, wassalam.